Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita pada hari ini Sabtu tanggal 22 Februari tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita terlebih dahulu mempersiapkan hati kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 1 ayat 17. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan seperti ini. Alayang hohosi hiamma gutingmu jala borhak maho jala hata homma tunasida sudi nahutona honi tuho unang ma tarsogor ham marudupon masida asa unang tunghubunu ho di jolo nasida. Saya baca sekali lagi. Alayang hohosi hiamma gutingmu jala borhak maho jala hatahom ma tunasida sudi nahu tonahoni tuho unang matar songgot roham maradupun nasida asa unang tung hubunuho di jolo nasida. Dalam bahasa Indonesia terjemahan baru edisi 2 dikatakan seperti ini. Akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau buat gentar di hadapan mereka. Akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau buat gentar di hadapan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Allah, sebagaimana kita ketahui, pemanggilan dan pengutusan Nabi Yeremia dapat dikatakan cukup fenomenal. Karena apa? Yeremia di masa mudanya dia dipanggil dan diutus untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel yang ketika itu mereka sudah pecah terbagi dua. Sering kita dengar Israel Utara, Israel Selatan atau Yehuda. Nah, Yeremia diutus menjadi seorang nabi khusus bagi Israel Selatan atau Yehuda. Kita tahu pada masa mudanya Yeremia sebenarnya dia menolak pemilihan dan pengutusan itu. Berbagai alasan telah dia kemukakan kepada Tuhan. Salah satunya ketidakmampuan dia untuk berbicara dan faktor usianya yang masih sangat muda. Tetapi pemanggilan dan pengutusan ini sesungguhnya adalah kedaulatan Allah. Nah, kita akan mencermati pada bagian renungan hari ini khusus ayat 17. Ada beberapa kata-kata penting yang menjadi penekanan kita untuk mengambil makna dan pesan dari firman hari ini. Dikatakan, tetapi engkau ikatlah pinggangmu dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. 3 kata penting pada kalimat pertama ini. Ikatlah pinggangmu. Ini menunjukkan bahwa situasi yang akan dihadapi oleh Yeremia sebagai nabi yang akan menyuarakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah umat yang saat itu Allah sendiri mengatakan mereka sebagai bangsa yang tegar tengkuk
Maka kalau dikatakan ikatlah pinggangmu, ini menunjukkan siap sedialah dan sungguh-sungguhlah berangkat untuk pemberitaan itu. Kita terbantu melihat beberapa film yang bercerita tentang Yesus. Kalau kita melihat pakaian Tuhan Yesus, jubahnya itu selalu diikatkan dengan tali seperti itu. Itu menunjukkan tentang kesiapan dia kemana dia akan berangkat. Yang kedua, kata kunci segeralah sampaikan kepada mereka. Segera, artinya jangan tunda, jangan tunggu, jangan ulur-ulur waktu. Segera, artinya begitu menerima perintah Tuhan, Yeremia harus menyampaikan kepada umat Tuhan. Kata kunci yang ketiga, apa yang mau disampaikan adalah segala yang kuperintahkan kepadamu. Kata kunci ketiga adalah segala yang kuperintahkan kepadamu. Nah, dalam konteksnya pada masa Yeremia, jemaat yang dikasihi Tuhan, kata segala ini menjadi sangat penting. Karena apa? Ada setidaknya dua kejahatan yang sangat dominan yang menjadi persoalan pada masa Yeremia. Persoalan pertama adalah semakin maraknya ketidakadilan. Yang kedua, maraknya penyembahan terhadap berhala. Nah, di tengah-tengah persoalan yang demikian muncul pula nabi-nabi palsu yang sekedar menyenangkan hati umat dan juga menyenangkan hati pemimpin. Maka terkadang nama Tuhan itu hanya dibawa melegitimasi kepentingan orang-orang tertentu. Maka ini menjadi sangat penting. Apa yang harus disampaikan oleh Nabi Yeremia adalah segala yang kuperintahkan kepadamu. Artinya sumber adalah Allah sendiri, dan apa yang diperintahkan oleh Allah harus tersampaikan secara utuh. Bukan hanya menyenangkan hati sepihak, bukan hanya melindungi orang-orang yang melakukan kejahatan, bukan melindungi orang-orang yang perilaku keberagamaannya tidak baik. Tiga kata kunci ini menjadi sangat penting. Lalu kita melangkah pada kalimat berikut, jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau buat gentar di hadapan mereka. Nah, kesiapan Yeremia itu sangat menentukan bagaimana tersampaikan segala perintah Tuhan. Ketika dia sudah mempersiapkan diri secara simbolik, dikatakan ikatkan pinggangmu, lalu segera, lalu beritakan segala yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yeremia tidak berada di ruang hampa, atau katakanlah Yeremia tidak berada di tengah-tengah bangsa yang baik-baik saja perilakunya, sikapnya waktu itu. Maka dikatakan jangan gentar. Tuhan sudah mengingatkan Yeremia tentang suatu situasi yang akan dihadapi. Nah, menariknya lagi dikatakan supaya jangan engkau buat gentar di hadapan mereka. Ini menandakan bahwa kesiapan itulah yang diperlukan oleh seorang sebagai nabi seperti Yeremia. Sangat penting dia mempersiapkan. Soal bagaimana mentalnya menghadapi situasi itu sangat nyata, itu berada di bawah kuasa Allah. Maka dikatakan supaya jangan engkau kubuat gentar. Kubuat ini menggambarkan Allah sendiri. Artinya kalau Yeremia memang gentar, Allah sendiri akan membuat dia semakin gentar. Dan dalam bahasa Batak lebih keras lagi dikatakan, unang matar songgot roham maradok penasida asa unang tunghubunuh di jelo nasida. Perjemahan bahasa Batak ini lebih ekstrim. Kalau Yeremia tersonggot gentar, maka Allah akan membunuh dia di tengah-tengah umat itu. Saudara kekasih, sebenarnya ini sangat keras kepada Yeremia, tetapi intinya adalah bagaimana Yeremia harus melakukan tugas mulia itu sebagai nabi yang diutus oleh Allah. Allah lah yang mempunyai keselamatan.
Allah yang mempunyai kesiapan mental, Allah yang memberikan apa yang akan diperintahkan oleh Yeremia. Saudara kekasih, firman ini sampai kepada kita. Kita harus selalu menyadari bahwa memang ada tugas kenabian yang kita terima dari Tuhan. Tidak harus menjadi seorang pahlawan, tidak harus menjadi seorang spiritual atau pendeta. Tapi sebagai anak-anak Allah, kita harus sungguh-sungguh melakukan tugas kenabian kita, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan gentar, tetapi mohonlah pertolongan dan kekuatan Tuhan. Maka hari ini Tuhan akan memberkati karya pemberitaan kita di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik-baik saja ini. Percayakan itu kepada Tuhan, beritakan firman-Nya dengan baik, dengan tulus, maka Allah akan menguatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami juga sebagaimana Engkau mempersiapkan dirinya untuk memberitakan kebenaran firman, perintah-perintah. Demikian juga kami telah Tuhan panggil di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Allah. Kami harus memberitakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami untuk tidak gentar, tetapi yakinkan kami bahwa tugas ini kami peroleh dari Tuhan. Maka Engkau sendiri akan memperlengkapi kami. Biarlah hari ini kami pergunakan untuk memberitakan kebenaran firman melalui setiap kehidupan kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, terima doa permohonan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.